Slide 8, turning simple discipline to massive success. Ini adalah intisari, sebenarnya kalimat ini adalah satu gist ya dari keseluruhan dari buku ini. Baik, kita akan lihat siapa sih Jeff Olson ya sebagai penulis. Jeff Olson, dia di bukunya sebenarnya di bagian introduction itu dia memperkenalkan dirinya ya. Jadi kalau kita baca bukunya itu di bagian introduction, dia itu dalam penerbangan di Phoenix ya, dia bertemu dengan seorang yang menyemir sepatunya. Lalu di dalam pembicaraan dia melihat bahwa wanita ini adalah seorang komunikator yang luar biasa ya, dia bisa berbicara dengan baik, kemudian dia juga bisa menawarkan produk dia dengan baik. Lalu dia ketika dia mengerjakan pembersihan sepatu, menyemir sepatu Jeff Olson, dia melakukannya juga dengan baik. Tetapi sesuatu hal yang kemudian menyentuh Jeff Olson itu ketika si wanita ini berkata bahwa dia melakukan ini semuanya ini untuk putrinya ya. Nah, yang Jeff Olson kemudian pikirkan adalah kenapa dia melakukan pekerjaan seperti ini ya, padahal dia mempunyai kapasitas, mempunyai banyak kemampuan ya, end up become a penyemir sepatu begitu kan. Dan on top of it ya, dia melakukan penyemiran sepatu bukan untuk dirinya juga, tapi dia sedang memperjuangkan untuk anaknya untuk beli tiket ya ke satu tempat untuk mengikuti pertandingan ya. Nah, bagi Jeff Olson ini adalah merupakan sesuatu yang sangat menyedihkan dan dia kemudian merefleksikan itu kepada dirinya. Ya, Jeff Olson sendiri dia di dalam masa mudanya itu dia sudah ditinggal oleh ayahnya, dia hidup di New Mexico ya di tempat orang Hispanik dan dia sendiri sebenarnya Caucasian ya. Jadi dengan rambut blonde-nya dan sebagainya, situasi yang secara lingkungan dia tidak fit begitu ya. Kemudian ayahnya juga dia nggak punya ayah, kemudian ibunya berjuang bagi dia, jadi dia kemudian drop out ya. Setelah drop out, tapi kemudian dia berhasil satu kali mendirikan satu perusahaan ya. Nah, setelah mendirikan perusahaan, dia itu bergaya hidup sebagai milioner. Tetapi karena satu dan lain hal, perusahaan dia yang dia pertama kali buat dan menjadi sukses itu pun kemudian menjadi gagal dan kembali kepada zero. Setelah itu apa yang dia lakukan? Dia hidup dengan ya seperti anak muda lainnya gitu ya, hidup sebagai orang yang menjadi istilahnya itu adalah beach bum ya. Orang yang hidup di tepi pantai, kemudian dia ya bersama para gadis dan seterusnya, hanya hidup dari hari ke sehari. Ya, tapi kemudian di titik itu juga dia sadar lalu dia belajar sesuatu ya, dia kembali ke bisnis, kemudian dengan bisnisnya itu pula dia menjadi sukses. Nah, rahasia kesuksesan yang dialami oleh Jeff Olson itulah yang dia tuliskan di dalam buku Slide 8 ya. Jadi ini sebagian merupakan satu kesaksian atau satu pengalaman pribadi yang dia tuangkan bagaimana dia dari seorang yang failure ya, seorang yang gagal kemudian bisa menjadi seorang yang berhasil dengan melakukan beberapa disiplin yang secara sederhana bisa sebenarnya semua orang lakukan. Nah, slide 8 sendiri kita coba lihat slide yang berikutnya Bu Susan. Ya, slide 8 sendiri sebenarnya itu adalah merupakan satu filosofi ya. Di mana filosofi itu sebenarnya akan mempengaruhi bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berlaku, dan juga hasil dari apa yang kita lakukan. Dan tentu hal ini akan menghasilkan juga kehidupan kita. Jadi slide 8 itu bukan motivasi, bukan juga sesuatu yang berupa pengetahuan, tetapi sebenarnya sesuatu yang praktis ya, yang secara filosofis itu bisa diterapkan sebenarnya di berbagai aspek daripada kehidupan. Nah, di dalam buku ini ada satu filosofi yang berupa paradoks ya. Paradoks itu sesuatu yang sepertinya bertentangan tetapi tidak bertentangan ya. Paradoksnya di mana?
Karena hal-hal yang akan dilakukan di dalam Slide Age itu sebenarnya adalah merupakan hal-hal yang gampang untuk dilakukan. Tetapi karena itu gampang dilakukan, maka juga menjadi tidak gampang dilakukan. Sebentar saya akan memberikan contohnya ya. Sekali lagi, paradoksnya adalah it's easy to do, yet not easy to do. Saya akan mengambil beberapa contoh ya, bagaimana sebenarnya yang tadi yang easy to do dengan yet not easy to do ya. Ada dua hal yang saya rasa di dalam masa seperti ini kita perlu betul-betul lihat ya. Yang pertama adalah masalah kesehatan dan yang kedua adalah masalah self development. Nah, kalau kita lihat ya, setiap orang pasti makan kan ya, atau setiap orang juga mungkin ada yang merokok ya. Nah, ini yang merokok, ini saya tidak bermaksud menyinggung siapa-siapa, tetapi ini coba kita melihat ya. Kalau orang merokok 1 batang 1 hari ya, kemudian kalau 1 bulan menjadi 30 batang, setahun 365 batang. Biasanya orang kalau merokok ya, satu hari 1, kemudian sebulan 30, orangnya mati nggak gara-gara kanker gitu ya, kanker paru-paru gitu kan. Biasanya tidak ya. Bahkan sudah setahun merokok kalau sehari 1, nggak ada efek yang mungkin ke badan. Tetapi kalau sudah 3 tahun, mungkin 5 tahun, mungkin 10 tahun, 15 tahun, apa yang terjadi dengan paru-paru dan kita punya pembuluh darah ya. Karena ternyata kalau kita merokok, darah kita juga akan mengandung nikotin begitu ya. Jadi ada penumpukan nikotin di dalam darah. Oleh sebab itu bisa membuat kayak nagih gitu kan ya. Orang yang sudah merokok itu yaitu karena ada nikotin di dalam badannya. Lalu paru-parunya bagaimana? Banyak kalau di Indonesia tuh gambar di depan kotak rokok itu nggak terlalu nggak terlalu serem ya. Tapi kalau saya setiap kali saya ke Singapura lihat kotak rokok itu ini banget, geli banget. Karena memang kan kalau di sini kan cuma ditulis ya merokok itu berbahaya bagi kesehatan gitu kan ya. Tapi tidak, gambarnya itu nggak seserem yang di Singapura gitu kan. Walaupun ya sekarang mulai ada yang dibolongin ininya dan seterusnya gitu kan. Nah, ngerokok 1, ngerokok 30, ngerokok 365, mungkin tidak ada efeknya ya, atau belum kerasa efeknya. Tapi kalau sudah menjadi 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, maka baru kemudian akan terjadi efek-efek yang kita tidak kehendaki ya. Apa sih efeknya untuk badan kita ya? Oke, satu lagi saya berikan contoh. Mengenai bagaimana kita makan. Ya, sebenarnya kita bisa makan milih kan ya. Kita bisa makan sayur atau makan gorengan ya. Tentu di Indonesia ini gorengan ini menjadi sangat favorit kan. Apa-apa digoreng ya kan. Ayam goreng, tempe goreng, kerupuk juga digoreng ya, full of oil. Kalau kita makan 1 kali gorengan, kenapa-napa enggak? Enggak ya. Makan 2 kali gorengan, enggak apa-apa juga. Ketiga kali, 4 kali mungkin enggak apa-apa. Tapi over the years, kalau kita makan terus-menerus gorengan, oleh sebab itu ketika orang biasanya umurnya berapa tuh? Mulai di atas 40, kenapa sih orang kolesterolnya menjadi tinggi? Yaitu hasil penumpukan dari kita muda kan. Makannya gorengan, makannya yang berlemak, kemudian ya sudah 40 makanya kolesterolnya di atas 200, di atas 250, begitu ya 300, begitu kan. Karena apa? Karena itu adalah hasil akumulasi over the years. Ya. Oke. Nah, kita sebenarnya kan bisa memilih ya. Kita tuh sebenarnya bisa memilih makanan sehat atau kita makanan yang tidak terlalu sehat ya. Kita bisa pilih itu. Lalu untuk kesehatan kita ya, kalau di Indonesia kan juga sama ya, kemana-mana itu gampang banget. Kita naik mobil, kita naik motor. Padahal ya, mungkin kalau kita hitung ya, kalau kita bisa berjalan misalnya 1 hari, kan anjurannya adalah 10.000 ya. Kalau kita bisa berjalan 10.000, berarti kan kita ngurangin sekian kalori gitu kan. Tapi kita maunya naik mobil dibandingkan dengan berjalan.
Tentu ini tidak langsung berdampak kepada kesehatan kita ya, tetapi again over the years itu akan sebenarnya berdampak kepada kesehatan. Tidur ya. Kita tahu bahwa waktu tidur yang ideal tuh antara 8 jam ya. Tapi biasanya karena ada temptation kita nonton drama Korea begitu ya, kita bisa mengorbankan jam waktu tidur kita. Nah, kembali kepada apa yang dilakukan oleh Jeff Olson. Jeff Olson itu mengatakan sebenarnya setiap keputusan kita ya, yang kecil-kecil itu sebenarnya akan menentukan kita punya dalam hal ini kesehatan ya. Keputusan kita kecil ya, tapi akan berdampak banyak karena apa? Karena ada yang namanya waktu. Over the years ya, kalau sesuatu yang kecil itu kita biarkan, kita lakukan terus-menerus ya, konsisten dilakukan, maka itu akan berdampak besar. Ini sebenarnya mirip sekali dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Phillips ya beberapa minggu yang lalu mengenai compound effects. Nah, compound effect sebenarnya berlaku bukan hanya dari segi keuangan, tetapi juga untuk kita punya kesehatan. Banyak hal kita bisa melakukan keputusan-keputusan kecil yang bisa berdampak kepada 5 tahun sampai 10 tahun mendatang. Cuma, nah ini tadi ya, it's easy to do but yet not easy to do. Itu gampang dilakukan tetapi sekaligus itu tidak gampang dilakukan. Seperti tadi ya, kita makan misalnya sekarang. Kita bisa milih sayuran kan yang direbus gitu kan. Tapi kita memilih mungkin daging yang digoreng begitu kan. Lemak yang digoreng. Tidak berdampak langsung pada hari ini kalau saya makan gorengan maka besok saya jadi kolesterol kan enggak. Tetapi bisa jadi 5 tahun kemudian atau 10 tahun kemudian maka kesehatan saya terganggu. Ya, sedangkan kalau kita makan hari ini sayuran ya mungkin kita juga nggak langsung sehat sih ya. Tetapi mungkin 5 tahun ya atau 10 tahun kemudian kita bisa menjadi lebih sehat. Sama dengan tadi, kita bisa berjalan atau kita bisa naik mobil ya. Naik mobil tentu lebih nyaman, lebih cepat, nggak kepanasan dan seterusnya daripada jalan. Tetapi karena naik mobil itu kan kalau kita kurang gerak, akhirnya badan kita menjadi tidak terlalu sehat kan. Nah, kalau kita dalam tanda kutip ya melakukan kebiasaan untuk kemudian kita jalan, itu akan menolong kita ya untuk bisa lebih sehat karena kalorinya lebih banyak terbakar, kemudian kardiovaskuler kita juga lebih sehat karena jantung kita dilatih lebih baik gitu kan. Nah, ini semua tidak terjadi instan, tapi ada keputusan-keputusan kecil yang harus kita ambil supaya kita bisa menuai hasilnya itu tidak sekarang, tetapi 3, 5, 10 tahun, 15 tahun mendatang. Nah, baik, sekarang saya akan ke hal yang kedua yang mungkin kita bisa jadikan contoh sebagai bagaimana slide age ya itu bisa dilakukan. Yang kedua adalah masalah self development. Ya, kita sadar juga bahwa dunia ini menjadi semakin kompetitif ya. Dan saya mengingat dari bukunya Stephen Covey ya mengenai 7 Habits ya. Dia mengatakan salah satu hal yang penting untuk kita lakukan adalah sharpen your axe ya. Bagaimana kita mengasah kampak kita. Kalau kita diberikan waktu 6 jam untuk menebang sebuah pohon ya. Tentu kita bisa punya 2 opsi ya. Satu ya kita dikasih kampak terus kita langsung aja potong si ininya ya pohonnya gitu kan. Coba ditebas begitu kan. Tapi kalau kita langsung melakukan seperti itu, maka apa yang terjadi? Si mata kampak kita itu bisa jadi tumpul bukan? Ya. Nah, kalau kita langsung saja kita melakukan pekerjaan penebangan pohon, tetapi kita juga bisa melakukan hal yang kedua, yaitu kita mempersiapkan dulu dengan apa? Dengan kita mengasah kampaknya. Ya, ketika kita mengasah kampaknya menjadi lebih tajam, ya, mungkin kita spend time beberapa saat ya untuk melakukan pengasahan kampak. Tapi setelah itu kita akan melakukan pekerjaan itu menjadi lebih cepat. Nah, di dalam dunia yang demikian kompetitif ya, slide age juga
sebenarnya bisa memberikan dampak yang cukup besar, apalagi di situasi kita saat ini yang kita dengan mudah ya bisa mendapatkan e-book, kita bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran short course ya, lewat Coursera, lewat ya bermacam-macam ya sekarang penyedia courses. Kemudian juga kita bisa belajar dari YouTube dan lain sebagainya. Sesuatu hal yang berguna untuk kita punya self development atau kita punya skill yang baru. Nah, kalau saja kita kalau di dalam bukunya Jeff Olson dia mengatakan kalau Anda bisa membaca 10 lembar ya satu hari gitu kan ya, 10 lembar aja, nggak usah banyak-banyak tuh, 10 lembar 10 dalam satu hari, maka 1 bulan kita bisa membaca berapa? 10 kali 30 ya, 300 ya, 300 lembar halaman begitu kan ya, 300 lembar 1 bulan. Kalau 1 tahun jadi berapa? 3.600 ya. Nah, kalau 3.600 sampai 3.650 lembar ya daripada buku, itu kurang lebih setara dengan 10 sampai 15 buku lah kita bisa baca. Kalau di dalam satu buku kita bisa belajar satu keahlian, ya, maka kita akan belajar mengenai 10 keahlian. Atau keahlian itu mungkin bisa menjadi lebih mendalam, ya, atau bisa menjadi lebih luas, begitu kan. Nah, kalau kita menyediakan waktu, berapa lama sih kita membaca buku kalau 10 halaman? Kalau yang cepat ya, 10 halaman mungkinlah spend setengah jam sampai maksimal 1 jam. Kalau kita bisa spend 1 hour a day ya, just to membaca begitu kan, menyediakan waktu untuk kita bisa melakukan self development, maka di dalam 1 tahun kita akan mendapatkan sesuatu ya, perkembangan di dalam kepribadian kita. Ada banyak orang setiap tahun itu melakukan resolusi akhir tahun kan, sudah akhir tahun ya, orang tuh menulis tahun depan dia pengen ini, pengen ini, pengen ini, pengen ini. Kemudian di akhir tahun berikutnya dia melihat lagi, kok saya masih belum seperti ini, begitu kan ya. Kenapa itu biasanya terjadi? Karena biasanya itu tidak dilihat bagaimana langkah-langkah kecil secara disiplin ya, ini perlu konsistensi dilakukan ya, sehingga ya orang akan kembali lagi berulang seolah-olah dia akan berada di tempat yang sama terus menerus. Ya, kita juga melihat ya di dalam kehidupan ya, mungkin ya kita bisa lihat sebenarnya ada berapa banyak sih orang yang sukses ya di dalam hal ini. Saya mungkin mengukurnya supaya lebih tangible itu di dalam bentuk finance gitu kan ya. Lebih banyak mana orang kaya atau orang tidak kaya? Jawabannya tentu orang tidak kaya lebih banyak, betul? Tapi apa yang menyebabkan orang tidak kaya itu tidak banyak gitu, lebih banyak begitu ya? Kenapa orang nggak jadi kaya? Orang pintar atau punya skill ya, dibandingkan orang yang tidak punya skill. Banyakan mana? Banyakan orang tidak punya skill. Kenapa? Nah, itu mungkin kita perlu tanyakan juga ya. Apa sih yang membedakan orang-orang tertentu yang kemudian bisa menjadi lebih secara finansial, kemudian juga ada orang-orang tertentu yang bisa punya skill yang lebih ya. Satu kata kunci yang di dalam pengalaman saya yang relevan juga dengan ini adalah mereka punya disiplin. Ya, kalau Anda pernah ke Singapura ya, itu mungkin tahu yang namanya Mustafa Shopping Center. Ini Mustafa itu ya, Mustafa Shopping Center itu didirikan oleh seorang yang datang ke Singapura sebagai seorang imigran. Dia hanya membawa namanya katalog. Dia jualan door to door tadinya ini. Ini door to door, kemudian sampai kemudian dia konsisten ya. Dia jualan kecil-kecil kan, konsisten, dan ketika waktunya datang dia mengakumulasi, jadilah Mustafa Shopping Center yang ya terkenal ya di orang Indonesia. Itu banyak sekali orang Indonesia tuh kalau ke Singapura nggak ke Mustafa kayaknya nggak, kayak seperti tidak ke Singapura gitu kan, karena itu tempat belanja yang sangat besar,
yang mau cari barang apa aja ada di sana tuh ya, macam-macam begitu kan. Tapi dimulai dari seorang dengan disiplin dia menggunakan katalog untuk berjualan. Saya baru saja bulan lalu itu diperkenalkan dengan seorang yang juga membuat kosmetik ya. Dia juga sama orang Singapura. Kemudian dia itu membuat kosmetik untuk mencuci muka ya. Awal dia berbisnis adalah dia memulai dengan kecil ya. Dia hanya buka counter kecil di di supermarket gitu ya atau di mall. Dan dia akan mencoba ya memberikan sampel dia punya produk itu kepada siapa saja yang datang. Jadi terus dia lakukan sampai kemudian dia mengakumulasi orang-orang yang tertarik ya. Sampai sekarang itu dia bisa memproduksinya itu dia tidak produksi lagi di Singapura, tetapi dia harus membuat pabrik di Cina. Saking banyaknya permintaan gitu kan. Nah, apa yang menyebabkan mereka berhasil? Satu, tentu disiplin, dan kedua adalah masalah konsistensi. Disiplinnya kecil ya, sama tadi kita juga untuk kesehatan. Kita mempunyai disiplin yang kecil, yaitu kita memilih makanan yang lebih sehat dibandingkan yang tidak lebih sehat. Kita melakukan kegiatan yang lebih sehat dibandingkan kegiatan yang tidak lebih sehat. Untuk kita mempunyai kemampuan untuk self development, mari kita juga menyediakan waktu sedikit setiap hari, tapi konsisten untuk pengembangan diri kita. Inti penyampaian daripada Jeff Olson adalah small things matters. Kadang-kadang kita ingin sekali melakukan satu breakthrough, quantum leap ya, berada dari satu tempat yang satu ke tempat yang lainnya, berubah ya, itu tuh di dalam waktu yang sangat singkat. Kalau bisa hari ini saya ingin menjadi kaya ya, besok saya sudah kaya begitu kan. Tapi tanpa melakukan small things yang diperlukan. Saya ingin menjadi seorang ahli, tetapi kita tidak melakukan persiapan dengan kita melakukan hal yang mendisiplin diri kita supaya kita bisa menjadi seorang ahli. Nah, untuk kita menjadi seperti yang kita inginkan, sebenarnya ada banyak hal kecil yang kita bisa lihat di dalam diri kita, bukan hal yang luar biasa, tetapi hal-hal sederhana yang akan membantu kita untuk bisa mencapai kita menjadi yang kita inginkan. Karena ya ada beberapa secret sebenarnya yang kita harus lihat ya. Yang pertama adalah ya ada beberapa rahasia sebenarnya ya. Yaitu kalau kita melakukan hal kecil ya, maka memang itu semua memerlukan waktu. Nah, ini saya akan memberikan sedikit contoh ya. Bagaimana waktu itu sebenarnya bisa menjadi sangat berpengaruh ya. Katakanlah, maaf untuk hal ini saya tidak memakai slide ya, tapi ini mungkin boleh dibayangkan ya sama Ibu Bapak ya. Kalau ada orang ya di usia 25 tahun, dia kemudian menaruh uangnya selama 5 tahun, jadi di umur 25, 26, 27, 28, 29 ya, 5 tahun ya, misalnya sebanyak $1.000, $2.000, $2.000, $2.000, $2.000. Maka dia menyimpan berapa? Dia menyimpan kurang lebih, dia menyimpan exactly $10.000 ya. Dan uang itu dibiarkan saja dengan interest ya, yang tidak usah terlalu besar sebenarnya, sekitar kurang lebih 12% ya, 1 tahun ya. Maka di waktu usianya 65 tahun ya, dia naruh sekitar $10.000 ya. Di usianya yang ke 65 dia akan mendapatkan kurang lebih $1 juta ya. Itu luar biasa ya, dari 10.000 jadi 1 juta ya, karena keep on compounding kan ya. Di akhir umur yang ke-29 tuh dia sudah taruh 12.000 ya, dia naruh 12.000, lalu di umur 65 dia dapat $1 juta. Nah, dibandingkan dengan orang ya yang kemudian dia umur 25 belum mau naruh tuh duitnya ya, ntar ajalah startnya umur 30 ya. Kalau kita mulai dari umur 30 naruh duit ya,
untuk mendapatkan uang sampai $1 juta di 65 ya, itu tuh harus nabungnya sampai umur 62. Jadi kurang lebih 22 tahun. Naruh itu duit 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, baru nanti akhirnya adalah mendapatkan uang $1 juta. Yang satu 12.000, yang satu adalah selama 22 tahun tuh. 22 kali 2000 berapa tuh? 44.000 ya. Betapa jauhnya ya. Kalau ini kita bisa lakukan ya lebih early ya, di umur yang lebih muda, maka itu akan menjadi lebih baik. Kalau kita bisa menjaga kesehatan di usia kita yang lebih muda, maka kita juga akan bisa menuai hasilnya ya lebih baik ketika usia kita ya semakin tua ya. Kalau tadi dari segi keuangan tadi saya sudah sampaikan. Nah, tentu di dalam hal ini selain waktu ya, kita juga memerlukan kesabaran. Dan satunya lagi adalah the secret of a penny. Ya kadang kita lihat, ini uang cuman kita naruhnya sedikit gitu kan ya. Seperti tadi mungkin, cuman naruh setahun $2.000 ya. 1 bulan mungkin naruh cuma 100 sekian dolar kan ya. Mungkin $170 begitu kan. 1 bulan $170, tapi kalau Anda konsisten lakukan itu per bulan selama 6 tahun dan umurmu masih 25 tahun sampai umur 29 ya, maka waktu umur pensiun umur 65 tuh udah punya $1 juta dengan uang yang naruh uang yang tidak terlalu besar gitu kan. Sedangkan kalau kita terlambat tuh naruhnya, maka kita akan ya bedanya 5 tahun tetapi duit yang keluar itu lebih daripada 5 tahun. Satu lagi yang mau saya sampaikan adalah ya banyak orang mungkin berpikir, waduh saya sudah tua ya. Tapi nasihat daripada Jeff Olson adalah never too late to start. Oke, Bapak, malam hari ini saya tidak berbicara terlalu sampai sangat rumit gitu ya. Saya ingin sesuatu yang sederhana yang sebenarnya kita semua bisa praktekkan. Nah, saya nggak tahu apa yang ada di dalam pikiran Ibu Bapak sekalian mengenai apa yang ingin Ibu Bapak perbaiki di dalam diri ya. Ini sekarang kita sudah masuk di bulan ke-8 di 2022. Waktu itu begitu cepat berlalu ya. Kalau kita tidak memanfaatkan waktu kita ya, kita akan tahu-tahu bulan Agustus habis, tahu-tahu bulan September, tahu-tahu bulan Oktober ya, November, and then habis lagi tahun 2022 dan kita tidak merasakan kita ini menjadi lebih baik. Tentu setiap kita ingin tiap tahun ya, bahkan mungkin kita ingin tiap bulan, kalau bisa tiap hari kita itu menjadi orang yang lebih baik kan ya. Kalau kita ingin menjadi orang yang lebih baik, maka start small ya, and start now, don't wait. Oke, baiklah kita mulai dengan merencanakannya dan melakukan langkah-langkah kecil yang easy to do but yet not easy to do. Not easy to do-nya harus dihilangkan sekarang. If it's easy to do ya, kalau itu mudah untuk dilakukan, mari kita lakukan. Supaya kita setahun ke depan ya, kita bisa melihat, ternyata ada sesuatu yang berubah dari diri kita, ada sesuatu yang bisa lebih baik dari diri kita ya. Itu harapan saya ketika saya membagikan ini bagi Ibu Bapak sekalian malam hari ini. Closing statement-nya dari saya adalah, the future belongs to the one who prepare for it. Jadi orang-orang yang memiliki masa depan adalah memang orang-orang yang merencanakan masa depan ya Meme. Ya, terima kasih banyak buat partisipasinya pada malam hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Salam sejahtera, salam sehat selalu.